Selamat pagi, hari ini kita belajar tentang kebijakan akuntansi dan sistem pembukuan akuntansi pemerintah. Yang pertama, kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. Penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut. PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran, PSAP 03 tentang laporan arus kas, PSAP 04 tentang catatan atas laporan keuangan, PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasi, PSAP 12 tentang laporan operasional, IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan keuangan. Yang kedua, kebijakan akuntansi akun. Penyusunan kebijakan akuntansi akun. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut. PSAP 05 tentang akuntansi persediaan, PSAP 06 tentang akuntansi investasi, PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap, PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pekerjaan, PSAP 09 tentang akuntansi kewajiban, PSAP 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan, IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun. Yang ketiga, tujuan laporan keuangan pemerintah. Tujuan laporan keuangan pemerintah ada tujuan umum laporan pemerintah dan tujuan khusus. Tujuan umum laporan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara khusus, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Kemudian menyediakan informasi prediktif dan prospektif, artinya menyediakan informasi untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Kemudian mengetahui posisi keuangan mengenai entitas dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja atau beban, pembiayaan, arus kas. Dan menyediakan informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas selama satu periode. Yang keempat, peranan laporan keuangan pemerintah. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan, serta hasil yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan. Peranan pada suatu periode pelaporan keuangan pemerintah mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya, khususnya keuangan, serta pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan secara periodik. Kemudian, manajerial, yaitu
menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah, serta memudahkan pengendalian yang efektif atas aset, utang, dan ekuitas dana. Kemudian transparansi, yaitu menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Kemudian ada keseimbangan antar generasi, yaitu memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi akan datang akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Dan yang terakhir ada evaluasi kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Yang kelima ada sistem pembukuan. Sistem pembukuan pemerintah ada dua, yaitu sistem pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan tunggal atau single entries sebelum ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pencatatan tunggal atau single entry dengan menggunakan kas basis. Kelebihan sistem pencatatan single entry antara lain sederhana, mudah dipahami, tidak memerlukan waktu lama untuk membuatnya, dan SDM yang mengerjakan tidak harus profesional. Namun, akuntansi berbasis single entry mempunyai beberapa kekurangan, antara lain kurang bagus untuk pelaporan, kurang memudahkan penyusunan laporan, sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, kurang informatif karena hanya berisikan informasi tentang aset dan kewajiban. Akuntansi pemerintah sangat sederhana. Buku yang digunakan antara lain buku kas umum, buku kas tunai, buku bank, buku pengawasan dana uang yang harus dipertanggungjawabkan, buku pengawasan kredit anggaran per mata anggaran, buku buku pungutan, dan penyetoran pajak. Pencatatan transaksi ekonomi juga dilakukan dengan mencatat secara tunggal. Laporan yang dibuat juga sangat sederhana, antara lain laporan keadaan kas atau LKK dan laporan keadaan kredit anggaran. Dan pembukuan berpasangan atau double entry. Sistem pencatatan double entry sering disebut juga sistem tata buku berpasangan. Sistem double entry yaitu pencatatan debit dan kredit. Persamaan antara debit dan kredit menjadi dasar dari sistem pembukuan berpasangan dalam pencatatan transaksi. Pencatatan dengan sistem double entry sering disebut dengan istilah menjurnal. Sejak digunakannya sistem tata buku berpasangan, setiap pencatatan transaksi harus dianalisis terlebih dahulu. Rasionalnya, setiap transaksi akan mempengaruhi persamaan akuntansi baik sisi debit kiri dan sisi kredit sebelah kanan. Tata buku berpasangan akan mencatat setiap transaksi di dua buku yang berbeda. Dalam sistem pembukuan berpasangan, pengaruh ganda, dua sisi itu dari setiap transaksi akan dicatat pada akun-akun yang tepat. Sistem ini juga menjadi satu cara untuk membuktikan keakuratan jumlah yang dicatat. Jika setiap transaksi dicatat dengan jumlah debit dan kredit yang sama, jumlah seluruh debit pada akun harus sama dengan jumlah seluruh kreditnya. Kesamaan antara debit dan kredit menjadi dasar dari sistem pembukuan berpasangan atau double entry system dalam pencatatan transaksi. Ya, materi kita sampai di sini dulu. Selamat belajar, semangat belajar. Jika ada pertanyaan, silakan WA atau telepon atau email ke MEM. Terima kasih.